Ibu bapak, adik-adik, saudara-saudari sekalian, sekarang ini baik di kota maupun di kampung, termasuk di Tinongko, Bu Hias ini, di Bangok, produk-produk kecantikan yang namanya apa? Skincare, ya, itu ada banyak. Dan kecuali bapak-bapak maniso, umumnya ibu-ibu yang mempergunakannya, betul nggak? Pastor juga mungkin ada yang pakai, saya tidak. Lalu apa yang terjadi kalau orang pakai itu? Siapa yang suka pakai itu? Apa yang terjadi kalau suka pakai skincare dan lain-lain? Kalau kurang mampu beli skincare, pakai amplas dong, ya. Apa yang terjadi? Wajahnya kalau pakai kertas amplas aku pas, tapi kalau pakai skincare dan yang bagus punya dan benar produknya seperti diiklankan, biasanya wajahnya langsung glowing. Nah, ini kata glowing, menyala abangku, terang, berkilauan. Tapi tidak bisa lawan dengan apa yang terjadi di Gunung Tabor ketika Yesus wajahnya bercahaya. Dia tidak pakai skincare. Yang dia pakai ialah kekuatan relasi dengan Tuhan. Transfigurasi perubahan rupa Yesus itu terjadinya di Gunung Tabor. Gunung simbolik kedekatan antara langit dan bumi dibandingkan lembah, ya. Lembah titik rendah, gunung titik tertinggi dan kira-kira lebih dekat ke langit. Di tempat itu Yesus bukan healing-healing, bukan pesiar naik gunung menikmati keindahan, tetapi di situ terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Di situ wajah bercahaya. Lalu dalam doa itu ada banyak yang bisa terjadi, yakni kesatuan. Kesatuan hati, kesatuan yang kita sebut persekutuan, koinonia terjadi. Karena di situ muncul saksi-saksi perjanjian lama, dua orang nabi, ya, Musa dan Elia. Siapa lagi yang ada di situ? Saksi-saksi perjanjian baru, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Itulah yang ingin saya ingatkan kita. Kalau kita ingin hidup kita bercahaya, kekuatan kita tidak bisa. Apalagi kalau berharap kita bisa dengan jadi Katolik lantas wajah kita langsung berubah dari gelap jadi terang. Tidak bisa. Kekuatan relasi dengan Tuhan menyempurnakan wajah kita, mencerminkan sang terang sendiri. Dan saya selalu ingat dalam Keuskupan Manado ini, Bapak Uskup kita memiliki moto apa? Ini ujian bagi umat di stasi. Sudah punya uskup, tidak tahu. Pastornya jangan-jangan juga mereka tidak tahu namanya. Uskup Benediktus memiliki moto tabisanya, yakni In lumine tuo fidemus lumen, yang artinya di dalam terangmu kami melihat terang atau melihat cahaya. Yaitulah yang terjadi dalam relasi doa, yang dalam masa prapaskah ini menjadi salah satu pilar penting yang harus kita jalankan dengan setia. Selain pilar yang lain, ada 3 pilar, ada 2 yang lain, yakni kita banyak beramal kasih. Dari situ kita ingat mengapa dalam gereja Indonesia ada fasilitas atau sarana yang diberikan oleh gereja untuk beramal kasih bagi setiap orang, yang namanya, ayo,
Sebentar lagi amplopnya akan muncul ke sini. Ya. Apa namanya? Aksi puasa pembangunan dikaitkan dengan pilar yang tadi saya mau sebutkan lagi, yakni pilar berpuasa. Digabungkanlah karena kita ingin berbagi, kita ingin mengamalkan amal kasih, maka sambil berpuasa kita menyatukannya lalu menjadi pemberian bagi orang yang membutuhkan. Sehingga berlaku apa Yesus bilang, kalau kamu beramal kasih, jangan diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Maka kalau orang sudah kasih APP, biasa dikumpul ke paroki. Sasi yang boleh curi, wilayah rohani yang boleh curi. Itu urusan gereja. Tetapi yang lebih penting adalah karena kita ingin mengamalkan dua pilar yang berkaitan, amal kasih dan puasa, ada gerakan itu. Selain gerakan pribadi, Anda mau kunjungi panti asuhan, mau berbagi kasih dengan siapapun, dengan tetangga, dengan keluarga yang tidak mampu, lakukan itu sebagai bagian dari apa yang kita lihat dalam terang yang ditunjukkan oleh Allah sendiri, Allah yang begitu kaya, yang begitu memiliki segala sesuatu, tetapi bisa berbagi, dan bahkan putranya sendiri diberikan sebagai pemberian terbaik untuk orang lain, untuk keselamatan dunia, sebagaimana Dia menciptakan dunia ini baik adanya. Saudara-saudari, sekali lagi ini selalu tercermin dari persekutuan kita dengan Tuhan yang membuat kita bisa berubah. Nah, bayangkan ini siang-siang ini ya, jadi lilin ini tidak punya makna sedikit ya, kurang bermakna. Ada arti bukan kurang bermakna, kurang berguna. Melawan terang bagaimana ya, cahaya matahari yang lebih kuat. Tetapi kalau dalam kegelapan, apa yang terjadi? Terang atau lilin ini akan sangat nampak bahwa dia berguna untuk menerangi. Yesus bertransfigurasi karena berdoa. Maka dalam masa Prapaskah ini sebetulnya salah satu ajakan ialah sambil melihat diri di hadapan Tuhan dengan banyak berdoa, masuk ke dalam batin, diungkapkan dalam bacaan Injil, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, tutup dari pelbagai aktivitas kita. Dunia sekarang terlalu ramai, bangun pagi sampai pergi tidur ramai dendang ria, gadget, pelbagai macam media sosial, game terutama ya. Kadang-kadang saya mulai lihat, saya banyak bertemu anak-anak muda ya di kelompok MCC misalnya, kan main waktu sedikit saja terbiar dong main game. Tutup pintu. Itulah yang kira-kira dianjurkan dalam masa Prapaskah yang saat ini sudah memasuki pekan kedua. Untuk apa? Agar dalam relasi dengan Tuhan seperti Yesus di Gunung Tabor, di puncak ketika langit dan bumi menjadi dekat. Itulah doa. Di sana pasti kita akan perlahan-lahan mendapatkan, kalau orang Manado bilang apa? Tampias, bukan hujan tetapi cahaya, berkas-berkasnya yang akan lama-kelamaan ya memurnikan kegelapan kita. Yang dalam bacaan kedua itu ditulis, dunia memang gelap sekarang ini ya. Tadi Mega mengatakan Paulus mengkritik umat di Filipi karena banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Ini kegelapan yang persis terjadi. Apa yang mereka lakukan, mereka akan binasa, oke. Tetapi yang mereka jadikan Tuhan ialah perut. Lalu apa yang mereka jadikan pikiran dan apa yang mereka lihat sehari-hari adalah perkara-perkara dunia.
Bukan perkara dunia itu jahat, tapi ketika itu menjadi satu-satunya, menjadi prioritas, lalu kita lupa bahwa kita bukanlah makhluk duniawi saja. Karena dikatakan sekali waktu Tuhan akan mengubah tubuh yang fana ini. Ya, sudah diingatkan akan hari kematian. Hari di mana ketika mati semuanya akan selesai. Termasuk kegelapan itu pasti akan kalah. Di mana hanya satu, yakni cahaya yang akan mengubah kita dari manusia fana menjadi manusia terang, abadi. Tapi yang harus disadari, harus dilakukan pertobatannya mulai dari dunia ini. Maka saudara-saudari sekalian, selamat melaksanakan masa prapaskah. Dalam kaitan dengan itu, warta kali ini menekankan dengan kata cara lain bahwa memang kita harus berubah, bertobat. Dan kisah pertobatan Yesus menjadi inspirasi bagi kita. Ya, kenapa Yesus bisa berubah rupa? Satu, karena dia dekat dengan orang. Dan karena dekat dengan orang, dia akrab dengan sesamanya. Ada perwakilan perjanjian lama, perjanjian baru dipersatukan di atas gunung Tabor itu. Lalu ketika Yesus bercahaya, maka ini juga menular, ya, menular kepada semua orang. Ini aspek kedua yang ingin saya sampaikan dengan melihat bahwa ketika Yesus berubah rupa itu juga menjadi magnet besar bagi Petrus kurang-kurangnya. Dia juga turut diubah dari seorang Petrus yang hanya mikir keselamatannya, memikirkan dirinya sendiri, berubah menjadi Petrus yang spontan bilang apa? Masih ingat tadi? Tuhan, izinkanlah kami mendirikan berapa kemah? Cuma 3, ya. Lalu dia bilang, itu siapa? 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Berapa tenda? Lalu para murid tinggal di mana? Beralaskan koran. Ada lagu dangdut, beralaskan koran menjadi begitu. Petrus sudah tidak ingat dirinya. Tidak penting lagi diri saya. Orang lain yang lebih penting. Itu cahaya yang hanya bisa kalau kita diterangi, bisa keluar begitu. Kalau tidak, gelap selalu yang akan terjadi, ya. Apa? Saya pusing amat dengan orang lain. Yang terakhir, aspek ketiga ialah apakah Yesus bertahan terus di atas gunung Tabor ini? Apa yang kita tahu dari kisah? Sesudah itu Yesus turun gunung. Pesta sudah usai. Ya, kemuliaan itu tidak untuk selamanya dinikmati di atas gunung. Ya, sudah bercakap-cakap ini 2 orang dengan Yesus tentang maksud perjalanannya ke Yerusalem. Apa yang terjadi dengan Yesus di Yerusalem? Ya, ditangkap, dihakimi, kemudian dijatuhi hukuman mati, sesudah itu disalibkan. Terang itu tidak bisa terjadi tanpa mengikuti jalan normal hidup sehari-hari yang penuh dengan jalan sengsara sampai seperti Yesus wafat di salib. Kalau kita lihat yang tadi dikatakan, Kristus akan mengubah tubuh kita menjadikan serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itu berarti memang kita juga untuk bisa menjadi cahaya menerangi kegelapan bukanlah perkara yang gampang. Dan di sini ujiannya.
Banyak orang punya program ingin jadi baik, punya niat jadi baik. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Banyak kata, kurang kegiatan. Tidak berani mengambil risiko menderita. Lebih nyaman dalam zona di mana kita tidak usah repot, tidak usah ini. Lah kalau sudah begitu, lihatlah apa yang terjadi. Paroki yang terdiri dari orang-orang yang hanya seperti itu. Hanya kalau pesta pora, ya, menyala abangku, ya. Kalau ada line dance dan lain-lain tiap hari penuh. Kalau ada makanan dan pesta, datang. Tapi kalau suruh kerja bakti, kalian tidak berdaya, hanya berpikir orang lain yang akan urus ini. Contoh, saya masuk pastoran tadi, pastoran ini ya, bukan rumah burung, pastoran. Tapi banyak sisa-sisa burung di dalam dan lain-lain. Kenapa begitu? Saya yakin kan ada yang ditugaskan atau susah mengatur barang itu. Nah, inilah bagaimana kita mau bercahaya sebagai stasi. Tadi waktu saya masuk kamar mandi dan saya lihat ada joroknya, saya bilang saya jorok karena ada yang jorok di dalam, tidak dibersihkan. Saya langsung pikir, tunggu Ngoni, kalau Ngoni begini terus tidak siap, diskualifikasi. Bulan berikut tidak datang, tidak kesini. Memang bulan depan ke Bangau ya. Nah, bulan berikut Bangau lagi. Di mana siap kita datang? Ya bukan cari senang, tapi di mana cahayamu? Stasi ini akan gelap terus menerus kalau tidak ada kemauan untuk berkorban, turun gunung, tidak hanya cari keenakan dan kemuliaan duniawi, tetapi kita ingin untuk menjadi seperti Kristus, mengubah tubuh kita yang fana menjadi tubuh yang mulia. Oke, ini sudah cukup keras ya, jadi lebih baik begitu. Tahan-tahan dulu, nanti bulan berikut lagi, babak berikut lagi ya, dimana kita selalu diajar oleh sabda Tuhan untuk memang ya harus sedikit maju ya, go beyond ya, tidak mapan, tidak berpuas diri dalam kegelapan sebagaimana ya orang-orang gelap yang pemalas masuk gereja. Tunggu saatnya ya. Saya sudah mengumumkan ke depan dan ini penting disampaikan di sini sekarang. Setiap orang kalau mau misa datang ke gereja. Aturannya begitu jelas. Hukum kanonik, peraturan statuta mengatakan misa pemakaman tempatnya di gereja paroki atau stasi. Supaya sebelum masuk rumah Allah abadi, masuk rumah Tuhan dulu. Di dunia ini terakhir kali. Nah, itu berarti semua orang dalam ketentuan kanon memang ada yang dikecualikan ya. Dikecualikan kalau dia sudah murtad. Ya, ngapain juga mau dilayani sudah murtad. Murtad kan so pindah toh. Biarpun Katolik sudah berlego ya, jangkar selalu lempar di tempat lain. Yang kedua, skisma melawan kuasa kepemimpinan gereja, backing aliran sendiri dengan kata lain. Lalu ada lagi yang satu ialah memang dia menolak untuk itu, dilayani, menolak. Saya takut ini orang yang tidak masuk gereja termasuk kategori ini. Menolak. Karena waktu masuk hidup menolak. Datang masuk gereja. Nanti kalau mati, bagaimana? Boleh datang, tapi mungkin kalau dia masih punya perasaan, dia harus malu. Waktu hidup tidak datang ke gereja. Waktu mati baru
masuk. Kira-kira nyanyian pembuka waktu itu apa? Terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Jadi orang tidak akan usir ya, dalam peraturan tidak ada yang dikecualikan. Jadi yang kafir-kafir selama baptis kafir lalu mati, kalau dia dibaptis dia layak masuk gereja misa. Nanti Tuhan yang tahu dia bikin apa. Kita tidak boleh menghakimi, tetapi keluarga yang masih tahu, ya tahu dirilah. Saya tidak pernah ingin mengatakan kalau malas-malas ini boleh bawa ke gereja, nah juga. Tetapi sebenarnya ironi, kalau dia hanya ingin menjadi manusia duniawi saja, lalu pada saat mati itu ingin menjadi manusia surgawi rohani. Jadi itulah yang membuat kenapa kita perlu perbaikan, perlu perubahan supaya kelak kita dapat kinclong ya, wajah kita bercahaya. Jadi nanti ketua stasi siapkan skincare terbaik di dunia, yakni ajak berdoa banyak. Kalau ada yang tidak hadir, catat saja yang tidak hadir. Kalau dia mati, tetap orang layani, tetapi doanya khusus. Tuhan, semoga ngana ingat-ingat pada dia. Soalnya dia tidak ingat sama Engkau juga. Ya, doa kita, tolong ingatkan pada dia. Walaupun dia tidak ingat sama kamu. Khusus untuk orang-orang seperti itu, ada catatan khusus. Tapi ini saya hanya bilang karena khotbah ini. Kalau sudah saatnya nggak akan ngomong begitu ya. Nanti dapat marah lagi ini ya. Yang pasti saudara sekalian, bagus sekali tema kali ini. Transfigurasi Yesus, perubahan Yesus itu terjadi dasarnya karena sekali lagi dekat dengan Tuhan. Orang mau bercahaya untuk menerangi kegelapan, tidak mampu. Gelap tidak bisa mengusir gelap. Setan tidak bisa mengusir setan. Sapu kotor tidak bisa membersihkan halaman kotor. Hanya bisa terang yang membuat kegelapan terusir. Dan wajah Yesus bersinar terang demi kegelapan dunia. Dan dia bilang pada orang semua, kamu adalah terang dunia. Berarti kita dipanggil, diutus untuk menjadi terangnya, mewakili Tuhan, menjadi terangnya dari tugas perutusan Yesus yang ingin supaya kita semua juga menjadi terang seperti Kristus. Akulah terang dunia. Tetapi dia juga bilang kamu pun harus menjadi terang dan garam dunia. Itulah arti pertobatan, itulah yang perlu kita lakukan dalam masa Prapaskah. Tuhan memberkati kita.